bagus. Yudit? Lumayan. Nah, bagus. Kalau misalkan developer demen desain, wah itu Superman tuh, nilai plus tuh. Karena saya sendiri di Wasedinya nggak terlalu sebagus kalian mungkin. Saya bisa ngedesainnya, tapi itu kembali ke bawaan lahir tuh. Kalau bawaan lahir memang hobi desain, tampilannya nice banget, bagus banget. Gitu. Oke, ini sebentar tim saya akan datang, kalian greeting ya sama mereka ya, sama Kak Anissa ya, salam kenal ya. Pak. Ya, Ruben. Kalau yang UTS kan tadi Bapak bilang antara pilihannya PG, esai, project. Kalau project itu boleh diinin nggak? Boleh dibagi gitu nggak Pak? Dibagi apa maksudnya? Kalau misalnya sendiri-sendiri kan takutnya ada kayak device gitu, problem macam. Karena ini yang saya tangkap dari Pak Marcel itu di Ukrida itu UTS itu kan personal ya Ben ya. Nah jadi mau nggak mau tuh kamu mesti sendiri-sendiri tuh. Nah makanya sorry ya kalau itu saya nggak bisa bantu karena aturan dari Ukrida bukan dari saya. Nah, makanya hari-hari ini nanti kamu diskusi sama Virginia ada kendala di mana, jadi bisa tanya tuh siapa yang bisa bantuin troubleshoot-nya kamu gitu ya. Jadi masih ada waktu kan, keburu. Oke Ben, yang aktif aja sharing. Nanti kan sharing sama si Virginia. Anissa? Iya, halo. Oke, on cam ya, Anissa ya. Oke. Nah guys. Semuanya. Halo Kak. Nah, salam kenal ya guys. Halo. Nah, ini salah satu tim saya, dia jago desain dan memang biasa pakai di proyek-proyek. Jadi kalau kalian apalagi yang hobi desain, nikmatin aja ya, banyak tanya. Waktunya kurang lebih ya sampai jam 7. Nanti Kak Anissa ini akan jelasin bagaimana cara kalian ngedesain di Kotlin-nya nantinya. Kan Kotlin itu kan versi mobile ya, Android. Nanti diajarin, ya memang nggak mungkin detail lah, karena kan cuma sebentar, tapi kalian yang nanti kembangin sendiri. Sama di bagian webnya, kalau memang diperlukan. Perlu ngebikin web gitu ya Otnil ya, sama yang lain ya. Nanti diajarin cara pakainya. Nanti kan kalian akan timbul pertanyaan, Pak, kalau saya nggak mau pakai yang gaya Kak Anissa di XD, mau pakai Figma yang lainnya boleh nggak? Boleh, nggak ada paksaan. Yang penting kalian nyaman, yang penting saya sebagai tim analisnya bisa ngelihat, oh ya desainnya bener nih gitu ya. Jadi nggak ada masalah, ini hanya salah satu tools yang lagi famous, yang lagi terkenal. Makanya saya minta Kak Anissa untuk bantu kalian sharing ilmu dan pengalamannya di lapangan. Oke, silakan dimulai aja Kak Anissa. Guys, silakan tanya aja langsung ya. Ada apa-apa. Iya, halo semuanya, selamat malam. Malam. Malam Kak. Perkenalkan saya Anissa dari instruktur anak limbah. Saya timnya Pak Peri juga. Kalau boleh tahu ini dari fakultas mana ya? Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Oh, berarti jurusannya Sistem Informasi sama IT? Iya. Oke. Pada semester berapa? Semester 6. Semester berapa? Semester 6? Iya. Wah, masih semester 6 ya? Kirain semester akhir. Oke, jadi di sini saya mau buat tampilan tampilan rancangan mobile sama web. Jadi bagaimana sih caranya? Jadi kan di sini saya akan membuat tampilan mobile aplikasi itu pakai XD. Jadi kira-kira itu sebelum di coding itu kita kan harus buat rancangannya gitu kan, seperti apa. Nah, di sini kira-kira kita akan buat seperti ini. Jadi caranya kayak gimana? Kita klik pakai Adobe XD-nya. Kalau kita klik Adobe XD-nya kan udah langsung masuk ya. Nah, ini di sini kan ada iPhone, ada web. Sorry. Belum. Iya, yes. Nah, udah terlihat belum? Udah, Kak. Nah, jadi di sini kita akan membuat tampilan Android seperti ini. Gitu. Jadi kira-kira gimana sih caranya pakai XD? Nah, ini caranya. Ini adalah tampilan XD.
yang baru, bukan baru. Jadi ketika baru masuk, nah di sini kan ada iPhone, ada web, ada Instagram Story dan custom size. Nah, di sini kan karena kita mau menggunakan Android, jadi kita klik di sini tanda panah ini yang di sebelah kanan, klik tanda panahnya. Nah, di sini kan ada muncul nih, ada iPhone 12, iPhone X, XR, dan segala macam. Nah, yang kita gunakan adalah Android. Jadi kita pakai Google Pixel yang versi 4. Mana aja sih, mau 4, mau 5, terserah, sama aja. Nah, ketika diklik, dia muncul seperti ini. Sebentar, agak loading. Nah, seperti ini ya. Ini yang putih ini namanya adalah Artboard. Kalau untuk ngezoomin caranya, ini kan bisa diperkecil nih, bisa diperbesar. Nah, caranya itu tekan tombol keyboard, kontrol, sama geser mouse ke atas begini. Ini untuk ngezoom, untuk memperbesar. Nah, untuk memperkecilnya bagaimana? Untuk memperkecilnya juga sama. Caranya ketik kontrol, terus mouse-nya digeser ke bawah. Jadi kontrol, mouse-nya digeser ke bawah untuk memperkecil. Untuk memperbesar adalah kontrol, mouse-nya digeser ke atas seperti ini. Nah, ini karena nggak ada sidebar-nya, jadi mau ke kanan kirinya kalian harus tarik seperti ini sampai biru-biru begini. Nah, kurang lebih gini ya. Ini adalah pengenalan XD. Nah, untuk nyari gambarnya bagaimana? Nah, di sini kan saya mau buat seperti ini, seperti mobile seperti ini kan. Nah, caranya kita pakai download stiker sheet-nya dulu di Google. Nah, itu caranya bagaimana? Bentar. Nah, ini stiker sheet Google. Jadi kalian bisa ambil namanya UI Kit sini. Ketik aja stiker sheet. Stiker sheet XD. Nah, muncul kan nih. Nah, kita klik yang atas stiker sheet XD. Nah, ini untuk mengambil tombol navigasinya sama icon baterai. Nah, di sini kita pakai, kan tampilannya seperti ini nih. Nah, di sini kita pakai yang komponen stiker for Adobe XD. Di sini ada macam-macam sih, ada Sketch. Kalau Sketch ini untuk Sketch ini sama fungsinya kayak Adobe XD, tapi dia untuk platform Apple. Jadi hanya untuk MacBook saja. Kalau XD ini luas, bisa Linux, bisa Windows. Nah, di sini kita pakai yang XD, kita download dulu. Nah, ini kita simpan, kita download. Ya, sudah selesai. Kita buka. Nah, di sini cara menggunakannya bagaimana, nanti saya kasih tahu. Nah, ini sudah. Nah, ini cara makainya, kalian tetap sama ya. Jadi, kontrol aja, kontrol terus digeser ke atas mouse-nya. Nah, ini kita tarik ini. Nah, di sini kan ada yang mau kita pakai kan adalah button navigasi yang ini nih. Navigasi mobile. Nah, caranya bagaimana? Kita kan mau ngambil yang itemnya ini aja nih, ya kan? Nah, caranya kalian tinggal Ctrl C, copy, ini kan untuk mengambil gambar ini aja lah, Ctrl C, terus taruh di yang baru tadi, artboard yang baru, langsung aja Ctrl V. Nah, kalian bisa atur deh, taruh di sini. Nah, sesuaikan deh, ratakan seperti ini. Nah, kurang lebih jadi seperti ini kan. Nah, untuk ngambil yang atasnya juga sama. Caranya adalah yang abu-abunya ini kita ambil Ctrl C juga. Nah, ini Ctrl C, terus taruh di atas ini, jadi Ctrl V. Nah, ini kan belum rapi. Nah, ini kita tarik aja. Nah, untuk icon WiFi sama baterainya kan belum ya. Nah, ini kita klik aja nih di sini di icon baterainya. Nah, ini diklik, terus Ctrl C, Ctrl C, terus taruh di sini, jadi Ctrl V. Nah, dipaste aja. Nah, ini digeser aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita tuh mau bikin
iPhone, mau bikin mobile dulu, tampilan mobile gimana sih cara tampilan utama di mobile itu. Nah, di sini saya akan buat aplikasi Halodoc seperti apa. Jadi ini hanya contoh, jadi teman-teman bisa lihat seperti apa. Nah, di sini kita klik, saya mau warnain artboard yang warna putih ini jadi warna pink. Caranya bagaimana? Klik di Google Pixel ini, tulisan atasnya ini, diklik, lalu ke sebelah kanan, ini adalah namanya property. Kita ambil warna dari sini, dari fill, ini appearance kan, cari yang fill, terus kita ganti yang ke warna pink atau ungu mungkin. Ya, kira-kira segini. Ya, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau ngambil gambar seperti ini. Itu caranya bagaimana? Caranya tinggal di drag aja gambarnya, kita cari gambarnya. Seperti ini. Untuk naruh gambar sih contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya nih gambar. Nah, ini di drag aja, tarik ke sini. Terus taruh di sini. Taruhnya jangan langsung di sini ya, tapi taruh di luar artboard ini. Kenapa saya nggak rekomendasiin teman-teman naruh gambarnya di dalam artboard ini? Nanti takutnya dia nggak bisa dieditnya artinya nggak bisa digeser ke kanan, nggak bisa geser ke kiri. Nah, kalau ini kan kalian bisa diperkecil. Ini hanya misal ya, kayak gitu. Untuk pengambilan gambarnya aja nih, kalau saya berhubung udah ada gambarnya, jadi dari sini saya copy paste aja. Di sini caranya Ctrl C, ini gambar yang udah ada, Ctrl C. Terus di sini Ctrl V. Nah, kalau seandainya teman-teman belum dapat gambarnya, caranya ya tadi seperti itu, di drag gambarnya, pilih gambar yang mana, digeser, ditarik, taruh di sini dulu. Terus dikira-kira dikecilin aja semana seukuran teman-teman yang inginkan, baru ditaruh di sini. Nah, ini misalnya, ini untuk ngambil gambar seperti itu. Nah, terus kita akan buat di sini tulisannya Halodoc. Nah, di sini karena udah ada logonya, jadi saya tinggal copy paste aja, Ctrl C, ini Ctrl V, ya seperti ini. Nah, kita akan buat tulisannya seperti ini. Ada kotak-kotaknya ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu adalah pakai rectangle yang di sebelah kiri kotak nih. Tinggal diklik, terus tarik gini. Ya, kira-kira aja, terus balikin ke tanda panah di sebelah kiri. Nah, ini kalian bisa dilengkungin. Ini kan masih kotak ya. Nah, kita mau bikin lengkungannya tuh sama persis kanan sama kiri dibikin lengkungan. Nah, ini kan di pojok kanan kiri kan ada titik ya. Nah, ini kita tarik aja titiknya ke bawah. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, gitu. Nah, kita mau rapiin. Nah, kita mau rapiin seperti ini. Ini taruh. Nah, gitu teman-teman. Terus kita mau tulis di sini, misalnya masukkan nomor telepon. Caranya bagaimana? Di sini kan ada lambang T. Nah, ini adalah untuk teks. Nah, caranya klik teks di sini. Terus tulisannya taruh di sini. Nah, tulis di sini, masukkan, ketik aja. Masukkan nomor HP. Nah, gitu ya. Terus ini langsung mouse-nya ini dibuang ke tanda panah sebelah kiri. Nah, ini tulisannya bisa diganti warna hitam di sebelah kanan. Cari tulisannya yang fill di sini, fill. Terus cari geser warna hitam gini. Nah, ini bisa dipertebal juga pakai border, jadi agak ngebold gitu ya. Jadi hitam. Nah, seperti ini. Nah, gini. Terus di sini kita akan buat text fill-nya. Text fill itu seperti apa? Jadi sini adalah pakai kotak rectangle lagi, rectangle seperti ini. Nah, kurang lebih segini. Nah, di sini masukkan nomor kamu gitu. Nah, di sini tinggal tulis
kan masih kelihatan kan ya, masih gini. Nah, kita mau bikin ini agak bikin shadow kayak berbayang gitu. Nah, caranya gimana? Caranya bukan klik. Ini ada properti di sebelah kanan. Nah, ini kita cari opacity-nya. Jadi tulisan ini caranya kita klik. Ini kan yang mau di blurin kan, yang mau diredupin. Nah, ini kan 100%. Nah, ini kita tarik ke kiri. Nah, dia pelan-pelan redup tuh. Mau bikin berapa? Contoh lah 34. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, ini kan baru satu artboard aja ya. Artinya satu tampilan ini aja. Nah, di sini jangan lupa diganti ya teman-teman ya. Nah, di sini atasnya ini kita ganti, gunanya biar apa? Gunanya untuk prototyping nanti jadi nggak bingung gitu. Jadi kita ganti, caranya klik 2 kali, terus ganti misalnya home. Seperti ini, kita tulis aja home. Ya, terus enter. Nah, ini hanya satu artboard. Nah, di sini saya akan mau bikin 2 artboard. Jadi caranya gimana? Caranya klik tulisan yang ini, terus Ctrl D untuk duplikat. Nah, dia bikin jadi mengcopy ya, menduplikat. Nah, kita mau ganti gambar yang ini. Caranya gambar yang ini dihapus saja, caranya pencet delete. Terus kita ganti gambar yang ini. Ini tinggal Ctrl C. Nah, kalau untuk narik gambarnya sama, untuk ngambil gambar kalian tinggal di drag aja ya, dari dokumen atau dari folder mana, tinggal tarik ke XD-nya gitu. Nah, saya akan buat gambar seperti ini. Terus ini juga sama, diganti. Tapi ini kan masih satu home, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Yang penting tulisannya ini diganti nanti. Nah, ini yang saya mau buat karena ini ada 4 artboard, jadi caranya duplikat lagi, Ctrl D. Nah, ini duplikat, yang digeser. Terus ini dia hapus gambar ininya. Kita ganti gambar ke yang ketiga. Seperti ini. Ctrl C, terus Ctrl V. Ya, satu lagi ya. Ini baru 3. Nah, sama untuk duplikatnya juga. Ctrl D. Seperti itu. Nah, ini gambarnya dihapus. Diganti. Ctrl C. Ya. Nah, ini kan hanya untuk halaman ikonnya aja ya. Ini belum masuk beranda sih. Jadi kalau kita klik ini dia akan muncul beranda. Gitu. Nah, ini kita akan buat halaman berandanya seperti apa. Jadi klik di sini. Ctrl duplikat. Ctrl D untuk menduplikat. Nah, ini gambarnya kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita akan buat menu di mana ada dokternya juga. Ini kita hapus juga. Nah, ini sama untuk ngezoom caranya, kalau teman-teman biar nggak lupa dicatat aja. Untuk ngezoom caranya kontrol mouse-nya digeser ke atas seperti ini. Untuk zoom in juga sama, kontrol mouse-nya digeser ke bawah. Gitu. Nah, di sini saya mau ganti warna putih artboard-nya. Caranya gimana? Klik home yang ini. Klik tulisan home yang di atas. Terus ini ada artboard, ada property, terus nih fill-nya kita ganti jadi warna putih. Ya, kita tarik aja. Nah, seperti ini. Terus kita mau buat seperti ini. Ini ada profilnya. Jadi caranya sama, kalau mau ngedrag ngambil gambar tuh tinggal dari folder, tinggal di drag aja, digeser seperti itu ya, masukin ke XD. Kalau saya udah ada materialnya, jadi langsung di ini aja, langsung di copy. Nah, ini untuk gambarnya ya seperti ini, bisa diperbesar. Nah, di sini saya mau tulis nama pakai tombol T nih, yang ada di sebelah kiri. Caranya klik lambang T ini, taruh di sini, tulis hi. Nah, teman-teman ini kan masih kecil ya tulisannya ya, ini bisa diperbesar ukuran fontnya di sini.
ini ada ini fontnya apa gitu, misalnya mau pilih jadi ini bisa diganti. Nah kalau saya biasanya pakai yang Segori karena udah bawaan. Nanti kita ganti jadi 15. Nah dia berubah kan jadi agak besar tuh seperti ini. Nah terus di sini saya akan buat ada, kalau ketika kita klik dokter nanti dia akan muncul dokternya seperti apa gitu. Nah seperti ini. Nah caranya saya buat rectangle dulu. Rectangle caranya sini, rectangle di sebelah kiri, buat kecil aja rectangle seperti ini. Nah gitu kan. Nah terus taruh di sini. Nah kita masukin gambar yang mau dimasukkan. Contohnya saya mau gambar dokter. Nah dokter ini tinggal Ctrl C aja, taruh di sini, di dalam sini ya, bisa digeser ya. Nah ini bisa ditarik, jadi suka teman-teman sih mau gimana. Nah saya segini. Nah di sini kita tulis cat dokter, ya seperti ini. Nah ini bisa di bordernya bisa kita matikan. Nah seperti ini. Nah kita mau buat selain menu dokter ada menu apa lagi sih? Selain menu dokter itu di sini kan ada menu toko kesehatan dan buat janji rumah sakit. Caranya sama. Jadi kotak ini kalau kalian nggak mau capek bisa diduplikat aja. Caranya klik kotak yang ini, terus Ctrl C, terus Ctrl V. Nah dia kan nutup nih. Nah tinggal tarik aja, digeser ke sebelah sini gitu. Ya gitu kan. Terus kita masukin gambar toko kesehatan, gambar obat. Ini Ctrl C. Ya kita masukin. Nah di sini kita untuk tulis tagnya sama, pakai tombol T sebelah sini. Kita tulis di sini toko kesehatan. Nah ini kita balikin ke tanda panah, jangan lupa. Nah seperti ini. Nah kalian bingung ini yang pink-pink itu apa sih? Pink-pink itu tuh artinya udah sejajar, udah sama rata lah, udah presisi gitu. Nah di sini satu lagi saya mau buat yang rumah sakit. Nah caranya sama, duplikat kotak ini, duplikat, jadi Ctrl C terus Ctrl V. Kalau di sini masukin deh di sini rumah sakit, tulis dulu boleh atau ngambil gambar boleh. Ini ya. Ini 15. Nah kita ambil gambar rumah sakit. Ini Ctrl C aja. Nah tarik deh ke sini. Nah di sini kita mau buat nanti kalau fitur ini bisa di slide, artinya bisa digeser satu sama lain ya, antara layer 1 layer 2. Caranya gimana? Di sini saya tulis dulu layanan lainnya. Nah, seperti ini. Nah kita akan membuat ini bisa digeser. Nah untuk bikin ini tuh agak ribet ya teman-teman, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Caranya ambil nih rectangle, terus tarik seperti ini, buang ke tanda panah ya, terus ini bisa diperkecil. Nah kita bikin di sini apa, contohnya di sini adalah tes COVID. Nah kita bikin di sini tes COVID seperti ini, terus kita tulis tes COVID. Itu. Terus di sini ada tes apa lagi? Caranya sama, ini di kotaknya kita mau bikin ada 3 atau 4. Caranya di sini klik kotaknya, terus Ctrl C, lalu Ctrl V seperti ini ya, sama rata. Terus kita buat di sini ada vitamin.
Ini kita ambil gambarnya vitamin. Ini. Nah, ini kita ini. Nah, vitamin, tulis vitamin. Ini. Nah, terus apa lagi? Nah, ini kan nggak muat nih. Habis vitamin kan ini kan kesehatan hewan ya. Kesehatan hewan, kontrol sini. Nah, kita bikin lagi di sini kotaknya. Kontrol C. Nah, gini. Nah, ini dikecilin lagi nih kotaknya teman-teman. Nah, tarik ini aja. Nah, diperkecil ya. Diperkecil kotaknya, terus ini digeser. Terus diperkecil lagi yang tanda panah ini, ditarik ini. Biar muat. Jadi bikinnya kecil-kecil aja. Ini udah besar sih sebenarnya. Ya. Nah, di sini kita perkecil lagi. Tarik seperti ini. Nah, ini gambarnya kita taruh di sini. Nah, ini kan kalau taruh di sini kan gambarnya dia nggak mau nih nutup kan. Nah, caranya gimana? Caranya biar nggak nutup itu, biar dia mau taruh di dalam ada di kotak, caranya kita bawa keluar dulu. Ini kan nutup tuh. Jadi ini kita bawa keluar dulu ke sini. Nah, ke sini kita taruh. Nah, dia mau kan. Caranya gitu ya. Jadi dibawa keluar dulu. Nah, Kak, boleh nanya nggak? Iya, boleh. Kenapa? Itu kan kalau cara kakak kan itu kan mesti gambarnya dibawa keluar dulu kan? Iya. Bedanya kalau sama send forward gitu apa bedanya? Yang send forward. Bedanya. Oh, beda di sini nggak ada deh. Nggak tuh send forward tuh di sini. Gitu. Emang kalau di XD kayak gitu sih. Kamu pakai apa? XD juga. Tapi aku klik kananin biasa. Oh, kalau aku digeser gitu sih. Ah, Selalu kayak gitu, nggak pernah. Jadi cara simple aja lah. oke. Ya. Ini toko hewan, ya kan? Nah, ini kita mau bikin drag satu lagi. Seperti ini. Nah, kita mau bikin kotak satu lagi nih, jadi kan nggak muat. Nah, caranya sama. Di Ctrl C aja, terus Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal digeser lagi. Diperkecil lagi gambar segitiganya, gambar perseginya. Biar muat. Diratain. Ini juga. Nah, diratain. Dikecilin lagi. Soalnya ini nggak muat. Diperkecil. Ya, kecil lagi. Ini gambarnya kita geser. Nah, biar rapi. Terus ini juga. Kecil lagi. Masukin. Nah, ini juga diperkecil. Nah, ini kita buat setengah dulu. Nah, buat segini dulu. Karena dia kan nanti gunanya ini buat fitur slide. Nah, kita ambil gambar ini. Kita taruh di sini. Kesehatan jiwa. Tulis di sini kesehatan jiwa. Ya, ini tulisannya bisa dikecilin, kan nggak muat, dibikin 11. Ya. Nah, ini fungsinya emang nutup begini ya. Ini juga sama, dibikin 11. Ini 11 juga. Tinggal diratain lagi. Ini juga sama, dibikin 11. Nah, kan ini kan nggak muat nih ya. Satu lagi kan nggak muat nih.
sorry, yang ini nih. Yang ini kan nggak muat nih, kita mau bikin fitur yang sebelah sini. Nah, caranya sama. Jadi dia gunanya buat nge-slide sih, kayak gitu. Jadi caranya yang home sebelah sini kita ganti. Ini adalah beranda, kita ganti beranda aja karena yang tadi di artboard sebelah udah home. Kita ganti di sini beranda. Jadi klik 2 kali, tulis ini beranda. Gitu. Terus ini kita kok duplikat. Ctrl D untuk duplikat. Nah, ini gambar yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga, semuanya hapus kecuali yang ini. Ini kita hapus juga. Nah, di sini kita ambil gambar. Yang ini tas lab. Kita copy, taruh di sini. Untuk narik, untuk drag juga sama. Kalau mau ngambil gambarnya, tinggal dari dokumen, tinggal di drag aja atau digeser. Nah, ini kita taruh di sini adalah tas lab. Bentar. Ini kita bikin T, sini taruh teks, tes lab, tes. Nah, seperti ini. Nah, habis ini kita mau buat halaman yang lainnya. Nah, kita mau buat sini chat doc. Jadi kalau kita klik chat dokter ini, dia akan muncul halaman ini, outputnya ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya ini tinggal gambarnya tinggal di copy aja. Kalau kalian tinggal di drag aja. Nah, ini saya taruh sini dulu gambarnya, Ctrl V. Nah, baru ini kita duplikat, Ctrl D. Terus ini dihapus semua gambarnya. Ini gambarnya semuanya dihapus. Ini juga dihapus. Ini kita perbesar, gambar kita taruh di sini. Nah, gambar kita taruh di sini, logonya, untuk logo. Untuk logo kita taruh, terus kita tulis di sini chat dengan dokter. Nah, kita tulis di sini chat dengan dokter. Chat dengan dokter. Nah, kita balikin ke tanda panah, tulisannya kita perbesar jadi 25. Nah, seperti ini. Nah, udah kan, habis itu kita bikin tombol pencarian search. Nah, gimana caranya? Pakai rectangle, terus tarik, kira-kira seperti ini. Buang ke tanda panah, lalu klik tanda, ini kan ada titik 4 ya. Nah, ini tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Kita buat di sini cari halaman pencarian. Buat seperti ini. Cari pencarian. Contoh. Ketik aja contoh. Dokter Lia. Tahu spesialis kandungan. Ini contoh. Nah, ini tulisannya kita bikin 11 atau 20 deh. Nah, ini bisa dikira-kira ya tulisannya ya. 15 aja. Nah, 15. Untuk ganti ganti font di sini, ini untuk ukuran tulisannya. Nah, di sini kita bikin opacity-nya, kita tarik untuk meredupkan tulisannya. Nah, jadi seperti ini.
Nah, di sini kita buat dokter, halaman dokter. Nah, di sini kita ganti dokter atasnya seperti itu. Terus kita buat di sini ada dokter, daftar dokter. Kita buat sini seperti ini. Nah, di sini kita pakai foto dokter. Ya, taruh di sini gambarnya. Nah, terus di sini kita tulis, misalnya namanya dokter siapa. Contoh ini. Terus ini kita tebelin border. Nah, kita buat lagi. Sini adalah dokter umum. Ya, tapi ini di border dimatikan. Terus opacity-nya diredukin seperti ini. Nah, dokter itu. Terus selain dokter itu ada harganya juga. Contoh di sini harga, caranya nih ketik sama RP 50.000. Ini untuk jasa konsultasinya. Ini kita pertebal. Nah, kita buat tombol chat. Cara buat tombol chatnya bagaimana? Ini ada rectangle, terus kita tarik ini, buang ke tanda panah. Nah, ini teman-teman bisa tarik lagi seperti ini. Nah, tombolnya kita warnain jadi pink misalnya, atau jadi ungu. Nah, caranya gimana? Klik tombol yang mau diwarnain, ganti di sebelah sini fill. Nah, ini bisa diganti atau biru dah. Nah, seperti ini jadi berubah warnanya. Terus masukin di sini adalah tulisannya chat. Seperti ini. Chat. Nah, seperti itu. Lalu kita akan buat halaman riwayat seperti ini. Nah, ini caranya. Ctrl D. Ini kita hapus. Ini kita ganti tulisannya jadi riwayat. Ya. Nah, ini kita hapus. Nah, kita ambil gambar dari sini. Tidak ada riwayat transaksi. Taruh. Tulis di sini tidak ada riwayat transaksi. Tidak ada riwayat transaksi. Buang ke tanda panah. Terus kita copy lagi. Nah, di sini jangan lupa ganti teman-teman namanya riwayat, atasnya gunanya untuk prototyping. Jadi nggak bingung. Dari sini kita bikin duplikat lagi, Ctrl D. Seperti ini, kita hapus. Karena kita bukan buat halaman riwayat, tapi halaman profile. Nah, di sini profil. Nah, untuk halaman profil sendiri, contoh dan nama saya deh di sini. Pakai rectangle. Terus masukin deh profil fotonya. Seperti ini. Ya. Terus, oh ya, di sini kan di halaman home-nya kan belum dikasih ya. Belum dikasih gambar seperti ini. Untuk di sini kalian bisa, untuk material gambar-gambar ini, ikonnya kalian bisa cari di icon 8 kalau nggak salah. Kalau nggak di material design, caranya di sini. Terus ada get UI kit, material design, seperti ini.
untuk ngambil gambar-gambarnya aja ya. Icon ding, namanya icon. Ini cara makainya. Nah, ini kita pilih gambar yang ini. Ini saya kasih unjuk aja, nanti kalian bisa download sendiri. Nah, di sini ada banyak icon. Nah, caranya misalnya klik yang ini, terus split, select icon, tanda panah ke atas, lalu klik deh yang PNG. Bisa dirubah juga warnanya jadi putih, jadi hitam. Kalau klik PNG, ntar dia udah otomatis muncul di sini. Seperti itu. Nah, di sini saya pakai yang udah ada. Seperti ini. Nah, caranya kita buat pembatasnya dulu. Pakai line di sini, ada garis. Kita tarik. Seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini. Kita buang tanda panah. Terus kita tarik dulu, ratain. Ini kan miring nih, tarik ratain. Nah, seperti ini. Terus masukin deh tombol-tombol home-nya, gitu. Tombol home, tombol beranda. Jadi kita tulis beranda. Seperti ini. Yang diratain aja. Enaknya teman-teman aja kira-kira semana. Seperti itu. Nah, lalu intinya riwayat transaksi juga sama. Taruh di sini. Nah, terus kita klik sini riwayat. Taruh di sini. Nah, di sini kita bikin profil, sampingnya caranya sama. Ini profil. Nah, kita taruh di sini profil. Terus satu lagi email. Ya, email. Nah, di sini ada gambarnya email. Nah, tarik aja. Seperti ini. Terus taruh di sini. Email. Ini kita tinggal di copy aja, Ctrl+C, Ctrl+V. Taruh di sini. Terus kita ganti, klik 2 kali email. Gitu. Nah, ini juga sama. Jadi di copy satu persatu. Gunanya ya dia dipencet-pencet gitu. Nanti dia berfungsi semuanya. Kalau mobile emang agak susah ya, jadi harus ekstra sabar banget, beda sama web. Kalau web dia jatuhnya udah enak banget. Nah, seperti ini. Nah, caranya sekarang kita tinggal prototyping aja. Caranya gimana biar ini tinggal digeser ke sini. Caranya klik prototype, menu prototype yang ada di sebelah kiri ini, prototype. Terus kita mau buat ini jadi drag. Nah, caranya klik home, usahakan dari sini ya, home. Terus gambar ini, oh ya, kita mau bikin drag ya. Gambar ini kita copy dulu, kita grup sampai sini. Kita blok dulu, di blok. Terus klik kanan lalu grup. Udah grup, terus di sini pojok sebelah kiri jadi ungroup. Nah, ini kan udah hijau teman-teman. Gunanya kenapa sih kalau nggak langsung pakai prototype gitu aja? Nanti dia nggak bisa ngegeser. Nah, ini kita ungroup lagi, kita buka lagi gambarnya, terus kita klik kanan, terus kita ungroup. Nah, dia udah pecah.
baru kita prototype. Nah, dari sini tarik ke sini, triggernya kita ganti jadi drag, terus auto animate ke sini. Betul. Dan dari sini juga sama. Dari sini ke sini, tarik, terus ini triggernya ganti drag, ini auto animate, benar ya. Lalu ke sini juga, drag. Nah, benar. Nah, ini kita tarik ke halaman beranda. Pastikan ini kan ada tanda panahnya nih ya. Tanda panahnya tarik ke sini. Nah, ini drag. Gitu. Nah, dari situ kita mau, kalau kita klik ini dia muncul ini. Caranya gimana? Caranya adalah klik tanda panahnya ini, kotak ini ada tanda panahnya, kita tarik ke sini, kita buang. Nah, ini kita ganti triggernya jadi tab transition. Nah, ya ini benar. Nah, itu kan tadi baru yang ininya aja kan. Nah, ininya kan belum terhubung nih semuanya. Nah, ini juga sama, tarik ke beranda. Ini tab transition. Yang ini juga sama. Kenapa sih harus terhubung? Kalau seandainya nggak terhubung, nanti dia cuma yang berfungsi yang cuma dua ini aja. Yang dua ininya nggak berfungsi nanti. Makanya kita semua harus bikin satu sama lain terhubung. Gitu. Nah, ini satu lagi sama, tanda panahnya, kita klik tanda panah ini, tarik ke sini, add transition. Nah, itu udah muncul seperti ini nanti ketika klik. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Kita balikin ke desain, kita fokus ke sini dulu. Ini biar bisa digeser, caranya sama juga. Nah, ini kita blok seperti ini. Terus kita klik kanan. Kita blok seperti ini. Terus kita klik kanan, kita group. Terus kita di sini repeatnya jadi ungroup sampai dia muncul hijau-hijau seperti ini. Ini bisa ditarik sih sebenarnya. Tuh. Nah, terus ini kita ungroup lagi. Kita ungroup. Nah, dia udah pecah kan. Nah, sekarang kita mau ngedrag dari sini, ujung sebelah sini. Caranya klik prototype, terus yang ininya tuh nggak usah diapa-apain, cukup yang ini aja. Yang ini aja, tarik kotak yang ini nih, ada tanda panahnya, tarik ke sini, ke kotak yang ini, ya kan? Kita ganti jadi drag auto animate. Nah, yang ini juga sama, ini kita tarik, klik caranya. Untuk ini kan mau ngapus nih ya, cara ngapusnya nih akan ada garis birunya, kita pencet tombol delete. Nah, kita mau yang ini mau ditarik ke sini. Nah, ini caranya tarik ke sebelah sini. Ya, drag auto animate. Nah, ini udah nih terhubung. Nah, sekarang kalau kita klik chat yang ini, muncul ini. Caranya bagaimana? Caranya sama. Jadi kita klik tombol chat dokter, kotak ini, terus ada tanda panahnya di sebelah kanan, lalu tarik ke halaman sini. Itu kan baru itu doang ya, baru halaman yang ininya aja. Nah, ini juga sama, tarik, diklik chat dokter, tarik ke sini. Jadi ketika klik chat dokter dia akan muncul ini gitu. Nah, ini tombol ini juga berfungsi nih guys. Jadi tombol ini gunanya ini karena udah jadi grup, jadi satu dari UI kitnya. Caranya sama, klik tombol ini, tarik ke halaman sini, balik. Ini ganti tab, ini ganti jadi transition. Ini juga sama, ini balik ke halaman home gitu. Ini tab transition. Jadi kayak handphone beneran ya. Nah, udah jadi kan itu. Nah, sekarang dari klik riwayat. Nah, tadi dari sini nih, yang bawah ini riwayat, kita klik, tarik ke halaman riwayat. Nah, ini tab transition. Betul. Nah, ini juga tarik nih ke home. Ini juga tarik ke riwayat.
Jadi home-nya ada 2 karena nggak muat nih. Jadi taruh di sini, nanti dia bisa ngedrag. Ini kita tarik ke profil. Nah, profil, tab transition. Ini juga sama, profil. Nah, sekarang tinggal di play. Caranya nge-play-nya gimana? Dari home sini, terus kita klik play seperti ini. Nah, dia muncul kan. Nah, ini bisa digeser nih. Nah, digesernya ke kanan ya. Tuh. Bisa kan? Itu. Nah, untuk masuk ke halaman berandanya gimana? Caranya klik nomor kamu ini. Kan tadi kan kita udah prototype nih. Nah, klik. Nah, dia muncul seperti ini loh, teman-teman. Ini bisa digeser juga di slide. Seperti itu. Terus ini riwayat. Nah, bisa diklik riwayat. Nah, ini bisa diklik balik. Oh, belum di prototype. Nah, yang ini caranya kita klik balik ke sini. Seperti itu. Terus yang ini juga. Ya, kita prototype lagi. Nah, ini riwayat. Nanti kita bisa klik balik seperti ini. Nah, kita ke profil. Seperti itu. Jadi sampai sini untuk mobile ada yang ditanyakan nggak? Kira-kira? Yang untuk mobile dulu ya. Nah, ini salah nih. Dari sini nih tarik ke sini. Ke kotak yang ini. Nah, ini ganti drag. Nah, ini baru bisa. Sebenarnya agak sama sih caranya, cuma kadang entah kenapa kalau di drag suka nggak mau, tapi biasanya dia mau. Seperti ini. Gitu. Ini diklik bisa. Nah, ini pencet balik bisa. Nah, jadi dia berfungsi semua. Seperti ini. Nah, gitu. Kira-kira ada sampai sini yang untuk mobile ada yang ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke web? Halo? Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Paling layoutnya aja sih Kak, kiri kanan gitu kan tadi kan belum jelas gitu kan. Layout yang mana ya? Kalau kita mau desain kita kan mau desain istilahnya grid lah, gridnya biar rapi gitu loh. Yeah. Itu kan tadi masih belum pakai grid gitu. Jadinya kayak berantakan. Itu kita biasanya pakai grid berapa kiri kanannya gitu kalau untuk Android developer. Oh, ukuran gridnya ya. Kalau di sini sih udah tersedia dari XD-nya sih. Udah tersedia ukuran grid yang di mana, di sebelah sininya? Enggak Kak, coba di bagian beranda itu kan ada icon pack gitu kan. Nih, yang ini. Ya, nah itu kiri kanannya kan mulainya dari mana kan? Kiri kanan yang mana maksudnya? Enggak. Biar bisa apa? Enggak, biar rapi aja Kak gitu. Mesti kita pakai grid berapa. Oh. Ini contoh ya. Ini kan ada pinggirnya kan. Ini ada pinggirnya nih. Pinggirnya. Jadi kalau di mobile itu dia udah nggak pakai kayak ukuran grid itu, Fir. Dia di pinggir-pinggiran itu udah segitu dia ukurannya. Kalau yang di XD, jadi tinggal di desain aja. Oh, grid layout maksudnya. Di XD sih nggak ada grid layout ya. Di XD nggak grid layout. Makanya nggak ada ukuran-ukuran lagi sih. Jadi emang udah bener-bener dari sananya udah ke bawah. Iya, Fir sama Andi itu jadi ukurannya sudah begitu dari XD-nya ya, dari XD-nya.
Nggak apa-apa sih, karena kan ini mock up aja. Jadi Iya, kita tahu bahwa jujur aja. ukurannya kurang lebih kayak gini, gitu maksudnya. Iya. Ada lagi? Atau sebelum itu kita lanjut ke web? Kalau nggak ada pertanyaannya, saya lanjut ke bikin websitenya. Ini kan tadi kan mobile, desain mobile. Nah, ini kita buat website. Nah, di sini ada tanda panah. Kita gunakan yang web 1920 kali 1080. Kenapa pakai yang atas? Karena emang ukuran website sama sekarang tuh seperti ini. Ya. Nah, sama ini kita klik. Caranya. Nah, di sini saya akan buat website sederhana. Jadi seperti apa? Nah, di sini kita bikin home dulu. Ini ada home. Kita buat ini dulu. Nah, sebentar. Kok nggak mau ya? Sebentar. Kita klik T, taruh di sini. Biasanya sih mau. Bentar ya, teman-teman. Nah, udah jadi nih. Jadi emang kadang-kadang seperti itu sih. Agak ada bugs-nya. Ya, bener, banyak ada bugs-nya. Nah, udah kelihatan kan di sini ya. Nah, di sini kita buat home, profil, terus di sini ada about us, seperti ini. Nah, ini pengennya udah sejajar. Terus di sini ada kontak us, seperti ini. Nah, di sini kita buat ganti nama jadi home. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita home-nya itu ada apa? Contohnya home-nya ini ada gambar. Ada gambar ini. Contoh kita tarik gambarnya, masukin ke sini. Nah, ini adalah home. Ya, ini home-nya kita tulis di sini selamat datang. Ini kita ganti tulisannya kita perbesar jadi 35. Ya. Kurang lebih seperti ini. Terus caranya ya duplikat Ctrl D. Nah, ini kita hapus. Kita buat halaman profile. Di sini juga kita ganti tulis profile. Ya, kita bikin profile. Contohnya kasih gambar beda. Kita tarik sini. Ini profile. Kita tulis di sini adalah ini cuma website sederhana aja. Terus sini kita buat halaman kontak us.
duplikat lagi, Ctrl D. Nah, ini kita ganti jadi About Us. Nah, ini kita ganti gambar. About Us itu kita ganti jadi inilah contohnya. Ya. Kita tarik. Di sini. Ya. Terus kita buat Us adalah kontak kami. Seperti ini. Nah, ini kita ambil gambar pictures ya, dari sini kita ambil gambar, masukin di sini. Nah, ini kita perbesar aja. Masukin nomor handphone, contohnya kurang lebih gitu. Nah, ini kita udah kan sudah buat. Sekarang kita buat halaman kontak us. Sorry, ini About Us nih. Ini About Us. Nah, ini contoh adalah tahun 2000. Ya, ini About Us-nya. Terus ini kita Ctrl D lagi buat kontak us. Nah, habis ini kelar deh. Nanti kita ganti kontak. Nanti kontak pakai ini, tinggal di drag aja, geser, taruh ke sini, terus tinggal diperbesar seperti ini. Masukin nomornya, balikin ke panah. Nah, sekarang tinggal prototype. Jadi caranya klik prototype, terus ke ini kan kalau menu profil di halaman beranda, caranya klik menu profil ini, tarik ke halaman profil. Jadi kalian fokusnya ke halaman profil yang di atas ini adalah halamannya, dan ini adalah menunya. Taruh di menu profile. Tab transition. Kenapa sih nggak dari home dulu? Karena ini adalah sudah home-nya sendiri, jadi home-nya itu nggak usah di prototype lagi, jadi dari profil aja, baru nanti di halaman sini baru dari home. Nah, habis itu kita ke halaman About Us, pastikan ada tanda panahnya, klik, terus tarik ke halaman About Us. Ini tab transition, ini ada halaman About Us. Nah, kita balik lagi ke halaman beranda, terus kita klik yang kontak us. Ini adalah kontak us, kita tarik ke halaman kontak us ya, kontak. Nah, ini kan baru halaman beranda aja nih tadi yang di prototype. Untuk halaman profilnya kan belum. Nah, ini kita tarik, ini adalah halaman home, kita tarik ke beranda, ke halaman home, lihat ujung atas sini home, baru ke menunya sini home, tab transition. Nah, ini profile tidak usah karena di halaman profilnya sendiri. Tadi kan yang profile sudah di prototype dari halaman home. Nah, ini adalah About Us, kita tarik halaman About Us seperti ini. Nah, tab transition About Us. Nah, ini juga sama, kontak us, kita tarik ke halaman kontak us seperti ini. Nah, ini kan tadi udah di profile kan, halaman profile udah. Nah, ini home, halaman About Us, menu home-nya kita tarik dulu ke halaman beranda. Nah, ini home, terus profile
profile. Dari halaman About Us, menu profile, tarik ke halaman profile. Nah, ini profile. Pastikan trigger tab transition. Nah, terus dari profile ini About Us, nggak usah. Kontak Us. Nah, ini kontak Us, kita tarik ke kontak Us. Ya. Nah, tadi kan untuk About Us sendiri udah kan halamannya. Nah, sekarang halaman kontak. Ini halaman kontaknya belum. Tuh. Ketahuan belumnya dari mana? Belum ada garisnya. Nah, ini kita klik, tarik ke halaman beranda, menu kontak, halaman kontak, tarik menu home ke home. Tuh. Sekarang kita tarik lagi profile, lalu kontak us, About Us. Nah, ini dari About Us ke halaman About Us. Nah, ini sudah jadi nih, tinggal di prototype aja. Prototype dari halaman home, terus klik play. Nah, seperti ini. Nah, kita klik profile. Nah, dia akan berganti About Us. Terus nih kontak us. Balik lagi. Ini About Us. Ini profil. Ini home. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk website. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak untuk pembuatan websitenya? Enggak sih, Kak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita sama-sama bilang makasih ya buat Kak Anis ya, udah sharing ilmunya, sharing knowledge-nya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Oke. Makasih Kak Anis. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi, biar nanti bisa sharing ilmunya lagi ya. Oke, siap. Oke guys, saya pikir juga cukup materi kita. Kalian siap-siap aja. Jadi intinya, kemungkinan kalian akan diminta bikin mockup. Kemungkinan ya, siap-siap aja mockup, terus kemungkinan ada coding. Tapi yang pasti nggak akan pernah keluar dari konteks yang kita sudah pelajari. Nah, Ruben masih bisa tanya-tanya ya, sharing sama Virginia. Kira-kira untuk kasus Ruben, ceritanya siapa nih yang bisa sharing gitu, atau gimana ya? Atau mau pakai computer lab kayak, kan udah dapet kan IP-nya ya masing-masing ya guys ya. Jadi bisa oprek-oprek, siap-siap aja hari-hari ini pantau grup dan pantau website Ukrida di linknya yang biasa ya, yang saya bagi materi. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, kita tutup aja guys. Rekamannya kalian bisa tonton lagi ya. Nanti saya sharing kayak biasa lewat Virginia. Pak, yang PDF tadi itu? Udah ada di itunya, di udah PC. ada. Iya, sudah ada Ben. Kamu tinggal Oke. download aja ya. Baca-baca, latihan. Kan di situ ada lab ya, latihan-latihan ya. Minimal Tapi ini Hello nggak ini World. kan? Apa? Aplikasinya nggak error lagi kan kayak di DevOps itu kan nggak bisa diinstal di Oh, lab. kalau ini kan Android Studio ya, Android Studio. Jadi tergantung komputernya Ruben gitu. Kalau harusnya sih lancar ya. Sekarang Android sekarang malah juga lebih ringan ya. Judit berasa gak Dit sama Ongki? Android Studio sekarang harusnya lebih ringan ya. Kalau dulu malah harusnya lebih, Pak. Iya, kalau dulu malah lebih lemot tuh Ben. Android Studio. Ya. Kalian coba terus diskusi ya. Diskusi ya kalian ya. Pasti kan saling bantu, teamwork. Oke, Otniel, Michael, Gabriel ya. William, Virginia ya, saling bantu ya, kerjasama. Jadi pastikan berapa hari ini bisa ketemu tuh. Jadi kita bisa melangkah ke next-nya tuh, habis UTS. Ya. Masih banyak nih perjalanan kalian nih.
juga masih pertemuan 5. Sukses ya guys. Iya, Oke. Pak. Ya Judit, apa Judit? Itu materi yang Laravel sama Adobe XD, PDF-nya ada passwordnya, Pak. Pintar. Nah, itu saya nunggu-nunggu sebenarnya. Berarti yang lain belum buka nih, cuman Judit doang ya. karena Judit yang nanya. Oke, passwordnya. Kak Anis pasti tahu ya, Kak Anis ya. Passwordnya apa, Anis? Anak rimba, www.anakrimba.org. Oh ya, ada di chatting ya, Judit? Ada di chatting. Nah, Ruben juga bisa sama-sama. Kalian pelajari, itu lengkap dari Adobe XD-nya. Ya, ada di situ, Ruben. Itu cara nginstal Android Studio-nya juga ada di sana. Semangat ya, pasti bisa. Itu makanya saya kasih cuma Hello World tuh. Kalau kalian udah bisa, ajar yang lain lagi, enak. Passionnya ditingkatin tuh, kayak Kak Anis tuh passionnya tinggi banget, guys. Itu dari awal-awal loh. Ya, cepet tuh. Tapi kalau kalian nggak mencintai apa yang kalian lakukan, jadinya lambat. Ya, gitu ya. Mau sharing-sharing tuh, berbagi. Dia demen desain, dia fokus. Hasilnya jadi nggak setengah-setengah. Banyak bebarengan sama dia, tapi belum tentu seberhasil dia. Gitu. Nah, sama halnya dengan kalian nih, apalagi masih muda gini, harusnya udah mulai berpikir dewasa ya, mateng jadi. Oh, dulu saya malah udah mulai cari sampingan zaman kuliah. Segede kalian, semester sebelum kalian saya udah cari duit loh. Itu. Karena kebentur dana kan saat itu orang tua hidup pas-pasan juga. Nah, harusnya kalian lebih baik dari saya. Dulu saya nggak punya komputer. Sama sekali. Jadi saya harus jadi asisten lab di BINUS. Gimana caranya harus berkompetisi biar jadi asisten lab, biar tiap hari saya pakai. Nah itu, apalagi dulu untuk jadi asisten lab BINUS itu nggak sembarangan, guys. Jadi kompetisinya ketat banget dan jago-jago. Bayangkan, saya nggak punya komputer, tapi bisa menjadi salah satu yang terbaik di sana. Padahal secara gizi saya pas-pasan. Kalian bisa makan ayam tiap hari. Saya waktu itu makan ayam bisa seminggu cuma sekali 2 kali. Gitu. Jadi, karena saya anak ke-13 kan, dari 13 bersaudara. Hidup pas-pasan, meninggal 4 lagi. Kalau saya anak terakhir. So, singkat cerita, saya bantu kalian coba menyemangati harusnya, tapi kalian keluar dari diri kalian sendiri. Kalau dulu saya dengan terpaksa karena papa saya meninggal ketika saya umur 8 tahun tuh. Jadi terpaksa dengan keadaan bagaimana kami sekeluarga how to survive. Nah, kalau kalian bisa lebih baik dari saya, harusnya secara ekonomi harusnya juga lebih baik ya. Oh, dulu kan saya kalau suruh pilih, ya mendingan papa saya hidup ya. Tapi ya keadaan seperti itu. Tapi menjadikan saya lebih strong. Jadi orang lain nggak bisa, orang lain bisa, saya pasti bisa. Gitu. Dan akhirnya sampai puluhan tahun saya mencintai dunia saya, yaitu IT. Jadi saya kayak Superman sekarang. IT-nya saya hampir semuanya bisa. Bukan hanya bisa, tapi bisa menghasilkan uang. Itu puji Tuhan sih, berkat Tuhan. Nah, kalau saya bisa, singkat cerita, Kak Anis bisa, itu karena kerja keras. Dan nggak harus saya cambuk terus kalian, ayo Michael, ayo Ongki, ya nggak mungkin gitu. Ayo Ruben, nggak mungkin gitu. Bukan saatnya lagi, udah kuliah. Oke guys, kalau banyak yang ahli loh. Banyak ahli, bukan cuma kalian, bukan cuma saya, bukan cuma Anis. Tapi akan sedikit yang berhasil. Nah, itulah yang perlu konsistennya, itu dia. Kalau orang nggak konsisten, ya hasilnya setengah-setengah. Oke, selamat istirahat guys. Lab-nya kan ada, otak-atik, pelajarin. Yang nggak bisa, sharing dulu, berbagi ya. Itu arti sebuah persahabatan kan, teamwork salah satunya. Walaupun kalian online, komunikasi, nggak ada yang paling pintar di antara kalian, semuanya sama. Ya, kalau pintar mah kalian sudah ajarin saya malahan. Gitu. Saya sendiri sama Anis juga nggak pintar. Kita terus belajar sampai maut memisahkan. Sampai di liang kubur ya baru kita udah nggak belajar lagi. Gitu. Oke, sekali lagi kita sama-sama belajar. Cuma bedanya saya lebih duluan aja tahu. Semangat dong. Kalau dulu saya segede kalian tuh energinya luar biasa loh. Wah, kesana kesini. Jadi saya malam itu saya kuliah guys. Pagi itu saya harus banting pulang, sekeluarga harus cari uang. Malamnya saya kuliah malam di BINUS. Pulangnya saya nggak santai kayak kalian, nggak main game, nggak apa. Saya cari sampingan lagi.
jual sarung remote, terus jual BH magnetik tuh yang buat gedein payudara. Saat itu keliling, kadang jalan kaki atau bawa motor. Itu sebelum saya jadi tahu bahwa Tuhan arahkan saya ke IT. Akhirnya saking kecapean saya kecelakaan. Singkat cerita dari kecelakaan itu saya sadar, oh iya ya, tahu-tahu Tuhan arahkan saya masuk ke IT. Jadi ketika saya skripsi, grup lain ngelihat saya udah bisa bikin program, guys. Bikin program, bisa bikin animasi dan bersuara saat itu skripsi saya. Terus para dosen tertarik, saat itu belum ada yang terlalu bisa. Kelompok lain tertarik, minta bantuan saya. Dan dia mau bayar lagi. Nah, dari situ saya tahu, oh ya, IT ada peluang ya. Gitu. Jadi saya lagi stres bikin skripsi tuh, Kak Anis. Akhirnya saya ada peluang untuk menghasilkan uang. Jadi saya tipikal orang yang nggak suka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Selama itu positif ya. Gitu. Jadi nih guys, saya cuma kasih tahu kalian satu kali lagi ya. Ini sih berkat Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya ya. Tapi orang di luar sana yang sudah bekerja, sudah pengalaman, itu ngemis-ngemis minta ilmu dari saya loh. Asal kalian tahu. Nah, ini kalian tuh harus saya cambuk-cambuk, itu luar biasa loh. Jadi kalian harus sudah mulai belajar dewasa loh. Ya. Kalau nggak percaya, kalian boleh nanti tanya sono-sini deh tentang saya. Ya, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi sekali lagi bukan karena kuat gagah saya, tapi karena berkat Tuhan. Itulah kenapa saya mau terima ajakan Pak Marcel untuk berbagi dengan kalian. Saya mau berbagi ilmu ke banyak orang. Makanya jangan sia-siain. Nanti nyesel kemudian hari. Kesian papa mama. Oke guys, kalau Tuhan pertemukan kita pasti punya rencana yang indah. Nah itu dia, makanya kita ketemu. Jadi jangan sia-siakan. Nanti nyesel. Nggak ketemu saya lagi loh. Oke, semangat ya. Banyak tanya, banyak diskusi, tapi berusaha dulu sendiri maksimal atau tanya teman. Ya, Pak. Oke. Good luck, semangat. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Anis sekali lagi. Oke, sama-sama. Buat waktunya, Semangat ya. sudah luangin waktu buat kita, luar biasa, appreciate sekali. Dadah guys. Oke, semangat ya teman-teman. Ya, semangat. Terima kasih, Kak. Ya, see you Terima guys. kasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kak. Sama-sama. Sama-sama. Kak Anissa mau nanya dong. Iya, kenapa? Kakak yang ngedesain website Anak Rimba ya? Iya, kok tahu? Oh, nggak apa-apa. Kelihatan bagus. Ayo dong, kita tanya-tanya, belajar ya. Kalau Ya, memang Kak. desain. Siapa tahu mau di PDKT-in, Kak. Oh, boleh, silakan. Enggak, sebenarnya doang. Pernah belum lihat-lihat siap loh, website Anis. doang. Oh. Ongki mirip ini loh, mirip David Gadgetin. Wih, mantap. Dia Iya. gamer, Nis. Dia Iya, gamer, Nis. mirip banget. Mirip banget. YouTuber dia, Nis. YouTuber. Oh, kayak David Gadgetin. Kalau Ruben sama Judith dia demen desain, Nis. Oh, mantap. Ilustrator. Kebetulan, Pak. Emang Bagus. lebih dominan ke desain sih, Pak. Ya, nikmatin lah. Saya Pokoknya masih yang bener-bener cetek soalnya. nggak apa-apa. Ilustrator sama cetek atau enggak kan tinggal Photoshop. tergantung kitanya mau kembangin nggak. Diperdalam aja. Iya. Ilustrator, Photoshop. Kalau tunggu hebat baru cari duit mah. Iya. Tunggu kita meninggal, Ben. Iya. Learn by doing, Ben. Learn by doing. Iya. Gitu. Judith berbakat nih codingnya nih, Nis. Kalau Judith nih, Oatmeal. PHP ya, Pak? Apa Laravel? Kayaknya sih saya lihat nih dia bisa dikembangin dengan yang lain. Oh, keren nih. Ya, tapi sekali lagi semua kembali ke konsistensinya ya. Yang pinter banyak, tapi yang konsisten sedikit. Iya. Ya, Oatmeal ya. Oatmeal curhat mau jadi gigolo nih sama saya. Saya bilang jangan, jadi IT aja gitu. Enggak dong. Oh enggak ya. Iya, siap. Oke guys, saya harus istirahat, Kak Anis juga harus istirahat. Oke. Ada apa-apa kita meet up lagi ya. Thank you buat waktunya, semangat. Yuk, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Kak. sama-sama. Dadah. Sama.